Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu adalah tentang molaritas dan molalitas. Namun sebelum kita memulai video pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan, dan semoga Corona segera hilang dari Indonesia agar kita segera pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada video pembelajaran yang pertama pada kali ini Bapak akan membahas tentang konsep dari molaritas dan contohnya. Nanti di video kedua kita akan belajar tentang molaritas. Molaritas dan molalitas kurang lebih hampir sama, cuma nanti ada perbedaan sedikit saja. Langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Apa sih sebenarnya itu molaritas? Jadi molaritas itu adalah kemolaran, atau molaritas itu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi dalam perhitungan kimia. Konsentrasi mudahnya adalah kepekatan dari suatu larutan, kira-kira seperti itu. Nah, kemolaran ditulis dengan notasi M seperti ini, menggunakan M kapital. Nah, nanti bedanya dengan molalitas itu adalah dia notasinya adalah berupa M kecil. Nah, molaritas atau kemolaran suatu larutan menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut di dalam 1 liter larutan. Nah, biasanya ya tadi Bapak ulang, menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terlarut dalam 1 liter larutan. Oke. Volume 1 liter yang dimaksud di dalam konsepnya tadi adalah volume zat terlarut dan volume pelarutnya. Jadi ada di dalam larutan selalu ada namanya zat terlarut dan pelarutnya. Nah, ini 1 liter itu sudah termasuk antara zat pelarut dan zat terlarut. Nah, secara kuantitatif atau secara perhitungan, molaritas merupakan perbandingan antara mol zat terlarut tiap liternya. Dapat dirumuskan menjadi rumusnya adalah M sama dengan N per V, di mana M itu adalah kemolaran. Nah, satuannya adalah mol per liter. Nah, jika nanti di dalam satu soal ternyata volumenya adalah bukan liter, maka kita harus jadikan liter dulu. Biasanya nanti di dalam soal itu muncul satuannya misalkan mililiter, maka kita harus rubah volumenya ke dalam liter. Nah, ketika mililiter dirubah menjadi liter, maka perlu dibagi dengan 1000. N itu adalah jumlah mol zat terlarut, di mana V itu adalah volume larutan. Selain kemolaran, biasanya nanti ditanya adalah jumlah mol zat terlarut. N sama dengan N per V. Nanti ini saling berkaitan. Nah, molaritas sendiri itu kaitannya masih kita menggunakan rumus dari massa molar. Nah, nanti mungkin untuk mencari molnya atau N-nya kita perlu bantuan gunakan rumus dari massa molar, yaitu massa per massa molarnya. Massa molar kita tahu bahwa nilainya itu sama dengan AR atau massa atom relatif, atau MR atau massa molekul relatif, nilainya sama. Nanti akan saling berkaitan. Untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal. Sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6. Nah, ini dilarutkan ke dalam air murni. Di sini ada namanya zat pelarut, ada namanya zat terlarut. Zat terlarutnya adalah glukosa, pelarutnya adalah air. Nah, volumenya adalah 500 ml. Nah, kita tahu tadi Bapak sudah bicara bahwa jika volume larutan tersebut adalah dalam bentuk mililiter, maka kita perlu rubah menjadi liter. Karena satuannya volume atau satuan dari molaritas itu adalah mol per liter.
maka kita perlu merubah volume ini dari 500 ml ke liter. Nah, masanya 18 gram, volumenya 500 ml, maka untuk menjadi liter kita bagi 1000. Nah, yang ditanya adalah M. Kita tahu bahwa M itu N per V, atau jumlah mol dibagi dengan volumenya. Nah, kita tahu bahwa di dalam soal di sini tidak diketahui N-nya atau jumlah molnya, yang diketahui adalah massa. Maka mau nggak mau kita menggunakan rumus dari massa molar. N itu, jumlah mol itu adalah massanya dari glukosa dibagi dengan massa molar atau MR-nya. 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Bawahnya jumlahnya kalau nggak salah 180. Nah, 18 dibagi 180 itu adalah 0,1 mol. Maka N-nya sudah ketemu nih, yaitu adalah 0,1 mol. Maka kita bisa mencari M-nya. M-nya N per V. N-nya sudah tahu tadi 0,1. Maka 0,1 dibagi dengan volumenya adalah 0,5 liter. Ingat, volume harus dalam bentuk liter. Jika dia bukan liter, maka kita harus merubahnya dalam bentuk liter. 0,1 dibagi 0,5 adalah 0,2. Maka konsentrasi atau kepekatan dari glukosa itu adalah 0,2 mol. Nah, semakin nilainya nanti semakin besar, maka kepekatan atau konsentrasinya itu juga semakin tinggi. Kita ke contoh soal selanjutnya. Berapa gram? Nah, ini kaitannya tadi rumusnya tinggal dibolak-balik. Kalau di dalam contoh soal yang pertama, kita mencari namanya konsentrasi. Nah, diketahui gramnya atau masanya. Sekarang, bagaimana jika diketahui konsentrasinya, yang ditanya adalah masanya. Ini kebalikan dari contoh soal 1. Nah, M-nya 0,2 molar, volumenya adalah 0,5 liter. Nah, yang ditanya adalah massa NaOH. Massa NaOH itu adalah N dikali MR. Nah, di sini kan tidak ada N-nya, tidak ada MR-nya. Maka, mau nggak mau, kita harus mencari N-nya dulu. Kita tahu bahwa N itu, jika menggunakan rumus dari molaritas, itu adalah massa kemolaran dikali dengan volume. Nah, 0,2 dikali 0,5 atau 0,1 mol. Jadi, jumlah mol dari NaOH adalah 0,1 mol. N-nya sudah tahu nih, berarti kita bisa mencari massa. Jadi, langkah pertama sebenarnya adalah apa yang ditanya. Karena di sini adalah berapa gram, berarti massanya. Nah, massa N dikali MR. Ini dari mana? 23, 16, 1. Ini MR ini sama dengan ini NaOH. Berarti Na tambah O tambah H sama dengan 40. 0,1 kali 40 adalah 4 gram. Maka massa dari NaOH adalah 4 gram. Nah, massa ini dalam 500 ml larutan NaOH. Nah, jadi massa NaOH adalah 4 gram. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Kita lanjut ke part 2. Di part 2 kita akan belajar tentang molalitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Bapak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.